iQOO akhirnya meresmikan iQOO 13 di Indonesia dan menjadi ponsel pertama di Indonesia yang memakai Snapdragon 8 Elite. Sejak kedatangannya pertama kali melalui iQOO 11, ia selalu menjadi yang pertama yang membawa hal baru ke pasar Indonesia. Tren itu masih berlanjut saat iQOO Indonesia membawa iQOO 12 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024, iQOO 13 hadir sebagai HP pertama yang memperkenalkan chip Snapdragon 8 Elite di Indonesia. Chipset ini punya kemampuan tertinggi dan terbaik di akhir tahun 2024 awal tahun 2025. Performa ponsel ini dijanjikan jauh lebih kencang dibanding generasi sebelumnya karena menggunakan arsitektur terbaru yang terdiri dari 2 Prime Core dan 6 Performance Core. Arsitektur baru ini diklaim membawa peningkatan performa single core dan multi-core hingga 45% dibandingkan pendahulunya. Chipset ini menjanjikan performa sekelas laptop berkat CPU baru yang disebut Orion dengan clock speed hingga 4,32 GHz untuk Prime Core dan 3,53 GHz untuk Performance Core. Qualcomm juga membuat arsitektur GPU baru yaitu Adreno 830 dengan frekuensi 1100 MHz. Selain itu, chipset ini menggunakan ESP-AI baru yang terintegrasi dengan NPU Qualcomm Hexagon. Hal ini mampu meningkatkan penggunaan AI, pemrosesan lebih cepat dan efisien, hingga menghadirkan kemungkinan tak terbatas dan selalu meningkat secara real-time. Demi mengoptimalkan performa yang dihasilkan, iQOO 13 menawarkan kapasitas memori yang cukup legal. RAM berjenis LPDDR5X Ultra yang dipakainya punya 2 varian yaitu 12 GB dan 16 GB. Disokong supercomputing chip Ki2, HP iQOO ini sudah mendukung resolusi 2K dan refresh rate 144 frame per detik dan diklaim mampu menjalankan grafis mulus pada game berat sekalipun. Lalu ada komponen 7000 Ultra Vapor Chamber Cooling System. Luas area visi di iQOO 13 ini mencapai 7000 mm persegi. Maka kemungkinan besar persebaran panasnya lebih baik dan berdampak pada peningkatan kestabilan performa. Di bagian layar, panelnya menggunakan LTP AMOLED dengan resolusi tinggi yaitu 2K atau 1440 x 3168 piksel. Kemampuannya jelas sangat cocok untuk aktivitas multimedia seperti menonton video, scrolling media sosial, atau bermain game. Kepadatan pikselnya terbilang sangat tinggi yaitu 510 piksel per inci. Kualitas layar iQOO 13 benar-benar terasa sangat imersif dengan panel yang mampu menampilkan warna cerah dengan kontras dalam. Layarnya juga mendapat dukungan reproduksi warna sampai 1 miliar dan HDR10+. Dari sektor fotografi, iQOO 13 menggunakan konfigurasi 3 kamera di belakang yang fungsional alias tidak ada kamera gimmick. Untuk kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.9 dengan focal length 23 mm. Kamera utamanya ini menggunakan sensor Sony yang lebih kecil yaitu IMX921 berukuran 1/1,56 inci. Kamera ini tentu saja didukung PDAF dan OIS sebagai stabilisasinya. Lanjut ke kamera keduanya yaitu ultrawide 50 megapiksel dengan bukaan f2.0. Sensor kamera yang digunakannya ini masih sama seperti generasi sebelumnya berukuran 1/2,76 inci. Kamera ini memiliki sudut pandang lebih luas dengan dukungan autofocus untuk mengatur fokus secara otomatis saat mode makro. Selain itu, iQOO 13 juga tidak lagi menggunakan sensor periskop telefoto, tapi telefoto 50 megapiksel. Kamera ini punya bukaan f1.9 dengan focal length 46 mm, ukurannya cukup besar yaitu 1/2,93 inci. Untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Terkait kemampuan perekaman video, hanya kamera utama yang bisa sampai 8K 30 fps. Kamera ultrawide dan kamera periskop bisa sampai 4K 60 fps saja. Kualitasnya itu sama dengan kamera depan 32 megapiksel yang sudah bisa merekam 4K 60 fps. Berikut hasil kamera dari iQOO 13. Berarti mudune tuh mana, bro?
Itu nih. iQOO 13 memiliki konektivitas dan sensor yang cukup lengkap. Misalnya fitur inframerah yang turut disematkan, NFC multifungsi, Bluetooth 5,4, sampai Wi-Fi terbaru yaitu Wi-Fi 7. iQOO 13 hadir dengan kapasitas baterai cukup besar yaitu 6150 mAh. Tenang saja, meski kapasitasnya besar, HP ini tidak memiliki bodi yang tebal. Sebab jenis baterai yang digunakan bukan lithium-ion, melainkan silikon karbide. Untuk pengisian dayanya, iQOO 13 dibekali fast charging 120 watt yang cukup cepat. HP ini mampu mengisi daya hingga 50% dalam waktu 12 menit saja, sedangkan untuk mengisi daya sampai penuh membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. HP ini memiliki ketebalan bodi yang sedikit lebih tipis, meski memiliki kapasitas baterai yang besar. Hal ini dipengaruhi oleh jenis baterai yang digunakan yang lebih padat dan kecil. Ketebalan bodinya menjadi hanya 8 mm saja, sedangkan bobotnya berada di angka 213 gram. HP ini juga menawarkan kemampuan gaming atau multitasking yang sangat baik. Apalagi dipadukan dengan kapasitas memori legal. Bahkan telah menggunakan UFS 4.1, jenis baru yang punya kecepatan dan efisiensi lebih baik. Penggunaannya juga lebih panjang berkat baterai 6150 mAh. Selain mengalami peningkatan dibanding generasi sebelumnya, mulai dari layar, spesifikasi kamera tertentu, sampai hal detail lainnya. Sayangnya, iQOO 13 mengalami sedikit downgrade pada jenis sensor kamera yang dipakai, meski kemampuannya tetap cukup baik di kelas harganya. Berikut ini untuk harga resmi iQOO 13. Demikian saja informasi terkait iQOO 13 sebagai smartphone pertama dengan chipset Snapdragon 8 Elite terbaru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.